Bismillahirrahmanirrahim. 15 Februari 2024, Pesta Demokrasi Pemilihan Legislatif dan Presiden 2024 di TPS 5 Dusun Dermaga, Desa Gele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Perhitungan dari kemarin belum selesai sampai hari ini. Ya, suasana Gele di hari ini, Kamis 15 Februari 2024 di Balai Desa Gele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Perhitungan suara belum selesai. Kita akan menyusuri jalan raya menuju ke Desa Bobong. Kita akan menyusuri jalan raya ruas Gele Bobong. Kita start dari depan Balai Desa Gele yang saat ini sedang perhitungan suara pemilu legislatif 2024. Yang banyak suara, yang banyak membagi-bagi duit. Ya, kita sudah berada di ruas jalan Gele Bobong, jalan raya antar kecamatan yang bentuknya seperti ini. Ada tumpukan batu yang diletakkan sejak September 2023 sampai hari ini tidak ada perubahan. Kabarnya untuk jalan beton atau jalan yang dicor pakai semen, tapi sampai hari ini tidak selesai. Di sini ada TPS, tahu TPS yang keberapa ini? TPS 4, Desa Onemai, pemekaran dari Desa Gele. Sana ada lapangan bola kaki. Di seberang sana adalah kantor camat, pusat pemerintahan ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ayo ikuti perjalanan ini, kita akan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu atau yang disebut dengan Desa Bobong dan Desa Wayo. Kita sudah berada di Desa Selati. Ini desa tetangga dari Desa Gele. Depan ini ada jalan rapat beton, tepat di depan SMP 1 Kecamatan Taliabu Barat Laut. Jalan ini dikerjakan dari Agustus 2022 sampai hari ini, Februari 15 Februari 2024, belum selesai dikerjakan. Rabat beton baru kurang lebih 150 meter yang dikerjakan ini. Ini ujungnya di deker ini. Sementara yang parah yang ke arah Desa Gele, itu yang parah. Bukan itu yang dikerjakan, tapi justru yang di Desa Selati yang sebenarnya tidak mengalami kerusakan. Memang semua harus dikerjakan, tapi mestinya didahulukan di jalan yang rusak. Nah, kita akan coba menyusuri jalan ini. Jalan rabat beton dengan nilai 6 miliar lebih, hampir 6,6 miliar. Ya, seperti ini wujudnya. Bisa dilihat sejauh mana dikerjakan. Ini adalah hasil kerja pemerintah daerah berasal dari Partai Golkar yang dipimpin oleh sebuah keluarga. Ya, nanti keluarga itu silakan cari tahu sendiri. Nah, ini ujungnya cuma sekitar 150 meter atau paling jauh 200 meter, dikerjakan selama 19 tahun berkuasa sebuah partai politik yang dikuasai oleh kelompok tertentu dari satu keluarga, satu famili. Ya. Nah, yang separuhnya ini baru sampai di dekat ujung kampung, belum sampai di ujung kampung juga. Baru sampai di dekat ujung kampung, ada di depan sana ada sebuah jembatan, nah, sampai situ. Pada ruas jalan ini deker cuma satu, dari ujung deker sana sampai di ujung jembatan cuma satu deker. Jadi ketika hujan ini, jalan ini menjadi bendungan yang akan membuat rumah-rumah di sebelah kiri jalan ini tenggelam.
karena jalan ini akan menghambat saluran air. Seperti itu. Dan di sebelah kiri juga belum ada aliran air atau got. Ya. Yang rumah warna kuning ini mantan kades. Ya. Rata-rata pendukung Golkar itu rumahnya dicat kuning. Jadi kalau yang cat kuning itu biasanya bangunan pemerintah atau rumah simpatisan partai. Nah, jadi jalan rabat beton yang dikerjakan dari 2022 baru sampai di sekitar sini. Assalamualaikum. Nah, ini ujung dari jalan rabat beton. Nah, yang lurus ini menuju ke Bobong, melewati beberapa desa. Yang ini ke arah perkebunan di Rata, dan ini bekas jalan logging yang tembus ke Bobong juga. Nah, sebelah kanan ke arah laut. Ini ada TBS. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke Desa Beringin, Kasango, Keramat, Bobong. Ya, kita saat ini berada di ruas jalan Salati Beringin. Bentuknya seperti ini. Sudah 19 tahun dipimpin oleh sebuah partai politik, sebuah dinasti politik dari satu famili, satu keluarga. Jalan ruas Beringin Gele yang cuma 3 km masih seperti yang kita lihat dalam video ini. Iya, jadi beginilah bentuknya. Banyak kubangan-kubangan kerbau. Seperti ini. Ini ruas jalan Beringin Salati Onemaing Gelelede. Dari pusat ibu kota, jalan ini hanya berjarak kurang lebih sekitar 23 km. Ya, sampai Simai sekitar 23, tambah 3 km ke Gele 26 seluruhnya. Nah, yang paling fatal rusaknya ini cuma sekitar 6 km ke Gele. Kemudian tambah ke Lede sekitar 14 km. Hanya itu sudah 19 tahun tidak dikerjakan oleh pemerintahan daerah yang berasal dari Partai Golkar dan dipimpin oleh sebuah keluarga tertentu. Nah, sementara Desa Gele dan Desa Lede adalah ibu kota kecamatan terbesar di Pulau Taliabu yang terdekat dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sudah berada di Desa Bawang, antara Desa Bawang dan Desa Kasango. Di sini ada jalan Lapen. Mungkin dibangun oleh provinsi, karena kalau dibangun oleh Kabupaten Pulau Taliabu atau Pemda Taliabu, mestinya rumput-rumput yang saat ini sudah merapat di jalan ini harusnya dibersihkan. Ini dulu bekas telaga yang kemudian ditimbun dan jadi jalan. Ini ke arah Desa Beringin, Gele, Lede, Samuya. Yang ini ke arah Desa Kasango, Keramat, dan Bobong. Ini ada kubangan lumpur di depan ini yang sudah bertahun-tahun dibiarkan tidak pernah dibenahi. Padahal pemerintah daerah dan DPRD Pulau Taliabu hilir mudik di jalan ini. Saat ini kita berada di sebuah tanjakan. Ini ada sebuah tanjakan pada ruas Bawang Kasango atau di seputaran Bungin, di seputaran Banai ya. Ini namanya perkebunan Banai. Jadi tanjakan ini di perkebunan Banai. Ini sama sekali tidak pernah diaspal selama 19 tahun. Kabupaten Pulau Taliabu ini dipimpin oleh satu komunitas, satu keluarga, dan satu partai politik. Berhubung hujan, kita mampir di desa. Ini ada ruko, Ashifa jual pulsa all operator.
Desa Kilong. Ini ada jalan aspal yang dibangun oleh balai balai pekerjaan jalan dan jembatan. Ini contoh jalan yang terbaik yang ada di Purwotaliabu. Kita berharap kepada pemerintah daerah Purwotaliabu dan pemerintah pusat berkolaborasi segera membangun jalan seperti ini di sepanjang ruas jalan antar kecamatan Kabupaten Purwotaliabu. Jadi pada kendaraan yang melintas tadi dengan kecepatan yang cukup baik karena jalannya baik. Kalau di jalan lumpur pada ruas beringin, gele, ledek, kendaraan sangat lambat dan kendaraan roda 4 jenis ini sama sekali bisa melintas kecuali kendaraan roda 2 jenis atau yang jenis lain tapi roda 2. Ya, kendaraan bisa bergerak cepat karena jalan yang disediakan oleh balai cukup standar. Walaupun mungkin ada yang kurang, tapi itu jauh lebih baik. Ini ada bengkel motor garap. Jadi bagi mereka yang dalam perjalanan dari pantai utara ke ibu kota kabupaten atau ke Bopong mengalami gangguan kendaraan di seputaran desa Kilong antara Keramat Bopong itu bisa mampir di bengkel. Ada bengkel kendaraan roda 2 ya, pas di depan sebuah lapangan pengambilan. Jadi seperti inilah suasana desa Kilong, Kecamatan Talebo Barat. Nah, kita lihat kendaraan bisa melintas dengan nyaman di atas jalan yang dikerjakan oleh Balai Pekerjaan Umum, Balai Pekerjaan Jalan dan Jembatan dari Kementerian PU. Ya, ini jalan ini milik Kementerian Pekerjaan Umum, ini jalan impres. Jalan ini dikerjakan berdasarkan instruksi Presiden. Presiden memberikan instruksi ini akibat viralnya jalan di beberapa kabupaten yang mengalami kerusakan jalan yang fatal. Termasuk jalan ini yang viral di TV nasional, CNN TV. Ini di sebelah sana, ke arah utara sedikit, ada kantor kehutanan, kemudian ada tikungan di situ yang paling parah yang sempat viral di TV nasional CNN, yang kemudian memotivasi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan impres tentang pentingnya membangun jalan di beberapa daerah yang mengalami kerusakan yang sangat fatal. Terutama di Kabupaten Pulau Taleb ini hampir seluruh ruas jalan belum dikerjakan. Kecuali sedikit yang ada jalan aspal ini dari Bobong Keramat, lewat sedikit dari Bobong ke desa Holbota sampai di Telaga Likotobi. Nah, kemudian dari Tikong ke arah Mintum Dege mungkin sampai di desa Air Kalimat, kemungkinan juga. Itu semua jalan lapin. Yang aspal yang dikerjakan balai baru ini, dari desa Kilong ini, itu dari depan masjid sana, sampai di desa Kasango. Nah, dengar kabar dari Tikong juga sampai di desa Tedoli yang kerencana sampai desa Lede. Baru itu yang dikerjakan balai. Lebih dari itu masih lumpur yang sangat sulit dilalui oleh kendaraan, seperti yang kita saksikan dalam video ini. Ya, silakan ikuti channel Zulngele Taliabu ini. Kami akan menyajikan perkembangan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Karena masyarakat Pulau Taliabu ini telah menyerahkan pembangunan daerah ini, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dipercayakan kepada beberapa oknum yang telah menjadi Bupati Sula dan Taliabu. Sudah 19 tahun lamanya mereka berkuasa dari sebuah partai politik, satu famili, kakak beradik, saudara kandung, tapi selama 19 tahun mereka berkuasa, kendaraan
tidak bisa berjalan dengan baik kecuali di jalan yang dikerjakan oleh balai di akhir 2023, 2000 dan awal 2024 ini. Ya, itu pun baru beberapa kilometer. Olehnya itu kita mohon kepada warga Taliabu seluruhnya, berharap kepada pemerintah pusat, Kementerian PUPR, untuk segera melanjutkan pekerjaan standar nasional di Pulau Taliabu, jalan impresidi di seluruh ruas jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Seluruhnya, jangan pilih-pilih, terutama di ruas jalan Bobong Gele Lede. Itu yang penting karena jalan antara Bobong Gele Lede itu adalah jalan yang menghubungkan 2 atau 3 kecamatan terbesar di Pulau Taliabu. Ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu ada di Kecamatan Taliabu Barat, ibu kotanya Bobong. Kemudian di sebelah utaranya yang terdekat adalah Kecamatan Taliabu Barat Laut, ibu kotanya Gele. Kemudian Kecamatan Lede, ibu kotanya Lede. 3 kecamatan bertetangga, belum diaspal jalannya. Kecuali jalan yang saat ini sedang dikerjakan oleh balai ini baru sampai di Desa Kasango. Desa Kasango di Perkebunan Banai. Perkebunan Banai itu berantalan Desa Kasango, Desa Bawang. Baru sampai situ. Lebih dari itu, dari Banai itu sampai di Lede diperkirakan masih sekitar 25 km lagi yang mungkin belum diaspal. Atau mungkin sekitar 25 km yang belum diaspal. Mohon kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pekerjaan jalan pada ruas Kasango Banai sampai Gele Lede dan seterusnya di seluruh daratan Pulau Taliabu, di seluruh desa dan seluruh kecamatan. Seperti itu. Ya, mungkin sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Karena berhubung masih hujan, nanti kita sambung lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.